Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kan kita lanjutkan kuliah toksikologi tentang faktor-faktor mempengaruhi toksisitas. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana dua faktor yang mempengaruhi toksisitas, yakni faktor kimia dan juga faktor yang mempengaruhi terhadap pemberian, ya, bagaimana cara pemberian atau treatment dari suatu senyawa yang diduga bersifat toksikan. Oke, faktor selanjutnya adalah faktor biologis dan faktor lingkungan. Akan kita bahas hari ini untuk pertemuan ini tentang bagaimana faktor biologis dapat mempengaruhi dari toksisitas tersebut. Oke, ya. Untuk faktor biologis ya ada beberapa yang mempengaruhi ya terhadap toksisitas ya, yakni seperti spesies dan galur hewan uji, jenis kelamin, kondisi anatomi dan fisiologi, penyakit, diet dan nutrisi, bahan kimia dalam diet, udara dan air serta juga variabilitas manusia. Akan kita bahas satu persatu apa saja dari faktor biologis ini. Ya. Oke, yang pertama adalah spesies dan galur hewan uji. Ya, untuk spesies dan telur hewan uji ini sangat berhubungan dengan perbedaan terhadap metabolisme dan juga disposisi dari suatu senyawa tersebut. Nah, untuk absorpsi senyawa ini yang melalui kulit ini tergantung dari variasi spesies tersebut. Ya, kita lihat di sini ya pada absorpsi oral yaitu tergantung bagaimana pH dari saluran cerna antara herbivore dan juga karnivor. Ya, di mana antara herbivore dan karnivor ini akan sangat mempengaruhi pH saluran cerna. Seperti misalnya herbivore ataupun karnivor akan mempengaruhi bagaimana kadar asam atau basa dari saluran cerna tersebut. Kemudian juga kuantitas dari makanan yang ada di dalam saluran cerna. Nah, makanan ini dapat menurunkan absorpsi ya. Karena kenapa? Karena dapat adanya ikatan ya dari senyawa kimia terhadap protein makanan. Nah, pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa protein dari makanan itu dapat mengikat senyawa yang bersifat toksikan tersebut. Ya. Kemudian juga puasa. Nah, puasa ini dapat menyebabkan produksi yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari keton, di mana dapat menginduksi dari salah satu enzim pemetabolisme yakni sitokrom 2E1 ya, yang mana enzim ini dapat meningkatkan metabolisme ya dari xenobiotik yang memiliki bobot molekul rendah seperti misalnya acetaminophen atau paracetamol, etanol dan juga nitrosometilamin ya. Oke, bagaimana cara meningkatkan ya artinya meningkatkan metabolisme ini ya, apa yang akan terjadi ya, maka ya, apabila metabolisme dari beberapa senyawa ini seperti paracetamol, etanol maupun nitrosometilamin ya, maka akan mengakibatkan ya akan mempengaruhi interaksi obat yang berhubungan dengan acetaminophen, etanol, maupun nitrosometilamin ini ya, yang akan bisa karena metabolismenya rendah maka akan meningkatkan kadar obat tersebut ya. Jadi ini artinya kemudahan puasa karena produksi keton yang cukup berlebih tadi ya, sehingga enzim metabolisme ini akan cukup meningkat ya, sehingga ya akan meningkatkan metabolisme dari xenobiotik yang berat molekulernya rendah. Kemudian juga absorpsi ya, yang dengan cara pemberian inhalasi ini tergantung bagaimana laju pernapasan. Misalnya hewan yang lebih kecil dia memiliki laju ventilasi yang lebih besar dibandingkan hewan yang cukup besar. Artinya apa? Laju pernapasannya lebih besar bagi hewan yang kecil ya. Ini terutama pada pengujian atau pemberian senyawa kimia dengan cara inhalasi. Nah, selain absorpsi juga ada distribusi. Kita lihat di sini ya, di mana konsentrasi protein plasma itu
itu sangat tergantung sekadar spesies ya, terutama tipe protein dan antar spesies ini distribusinya ya. Protein plasma dan antar spesies itu sangat berbeda sehingga juga akan mempengaruhi ikatannya dan juga kadar senyawa toksikan bebas tersebut. Ya, oke, sudah absorpsi, distribusi, selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi, nah ini untuk ekskresi terutama laju ekskresi urin ini bervariasi tergantung dari spesies yang digunakan atau spesies yang menelan senyawa toksika tersebut ya. Misalnya pada tikus ya, untuk laju ekskresi urin maka itu 10 kali lebih besar dibandingkan manusia. Artinya apa? Senyawa tersebut lebih mudah diekskresi atau dikeluarkan pada tikus dibandingkan dengan manusia. Kemudian juga berat molekul ya untuk ekskresi belir. Ya, ini menunjukkan mana cukup berbeda antar variasi, seperti misalnya pada tikus itu 325 perbedaannya, kemudian marmut 400, kelinci 475 dan juga manusia 500 sampai 700 ya. Kemudian ekskresi biliar ini, ya ekskresi penduduk ini bergantung pada pH saluran cerna ya, dan juga komposisi bagaimana mikroflora dari saluran cerna tersebut. Kemudian tadi sudah absorpsi, distribusi, juga ekskresi. Selanjutnya dari pengaruh metabolisme. Nah, kita lihat di sini hewan-hewan yang kecil ya, itu dia bisa memetabolisme senyawa ya pada laju yang lebih besar daripada hewan yang besar. Artinya di sini hewan kecil itu bisa memetabolisme lebih cepat. Artinya apa? Dengan metabolisme lebih cepat, maka obat yang bebas ya, artinya metabolisme cukup cepat, artinya obat untuk mencapai kadar apa namanya yang diharapkan oleh tubuh, yang diinginkan oleh tubuh itu juga semakin cepat ya, memetabolisme senyawa tersebut dengan lebih cepat dibandingkan hewan yang lebih besar per satuan berat badan. Nah, perbedaan ini sebagian besar bersifat kuantitatif, tetapi ada juga yang dia bersifat kualitatif. Nah, kita lihat di sini ya, metabolisme. Ya, kita ketahui metabolisme itu ada dua fase ya, yakni reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Nah, untuk reaksi fase 1 ya, ini sebagian ya, artinya sebagian besar dari perbedaan umumnya adalah terdapat pada laju senyawa tersebut teroksidasi, tetapi juga memiliki perbedaan pada jalur fasenya. Seperti kita lihat di sini adalah toksisitas etilen glikol. Nah, ini untuk toksisitas etilen glikol, produksi asam oksalat ya dari etilen glikol ini lebih besar pada kucing dibandingkan pada tikus, dan tikus itu lebih besar daripada kelinci. Nah, ini tergantung ini ya. Jadi tergantung bagaimana pada reaksi fase 1 ya, seberapa besar senyawa tersebut teroksidasi. Nah, toksisitas etilen glikol ini ya sama ya, untuk pengendapannya ya, artinya kemudian sebenarnya sama, tetapi dia produksi asam oksalatnya lebih besar. Nah, asam oksalat, kenapa asam oksalat ini ya, kenapa asam oksalat berbahaya? Karena dia dapat mengendap di tubulus ginjal ya, sehingga akan membuat kerusakan pada ginjal tersebut ya. Jadi sebenarnya toksisitasnya tingkat toksisitasnya sama, tetapi produksi dari asam oksalat ini lebih besar ya daripada pada kucing ya. Kucing lebih besar daripada tikus lebih besar daripada kelinci. Nah, ini salah satu karena kenapa? Karena pada reaksi fase 1 di metabolisme. Selanjutnya, untuk metabolisme ada lagi yang reaksi fase 2. Kita lihat di sini contohnya konjugasi glucuronida. Ini merupakan suatu metabolisme yang sangat penting pada mamalia, burung, reptil dan juga amfibi, tetapi tidak pada ikan
ya untuk konjugasi glukuronida. Artinya pada ikan dia tidak ada pada konjugasi glukuronida. Nah, kita lihat kembali bagaimana ya apakah senyawa tersebut memiliki untuk metabolismenya tergantung pada konjugasi glukuronida. Kalau tergantung maka tidak bisa diujikan pada ikan. Artinya ikan tidak ada konjugasi glukuronida. Kemudian ada lagi konjugasi sulfat. Nah, ini ditemukan pada hampir sebagian besar mamalia yang sama seperti konjugasi glukuronida tetapi tidak ada pada ikan. Nah, konjugasi asam amino itu lebih kepada hewan-hewan herbivor. Sedangkan konjugasi glukuronida ya itu lebih kepada hewan karnivor dan juga omnivor itu menggunakan keduanya, asam amino, konjugasi asam amino dan juga konjugasi glukuronida. Oke, tadi yang berhubungan spesies ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Jadi sudah ya distribusi spesies dan galur juga hewan ujinya. Selanjutnya untuk faktor biologi kedua adalah jenis kelamin. Kita lihat di sini ya. Hormon antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, di mana zat kimia dapat mempengaruhi toksisitas yang ditimbulkan, seperti misalnya hewan jantan dan betina. Pada saat mereka punya respon toksik yang sama, jika berbeda lebih kepada kondisi kuantitatifnya. Ya, responnya sama-sama seperti tadi yang hewan ini, yang hewan pada toksisitas ethylene glycol responnya sama ya, tetapi tingkatnya berbeda pada jumlah kuantitatifnya ya. Oke, artinya kucing lebih besar daripada tikus dan tikus lebih besar daripada kelinci. Nah, ini ya. Kemudian ya, hewan jantan dan betina ini pada dasarnya punya respon toksik yang sama tapi berbeda pada kuantitatifnya. Tikus jantan itu dia memetabolisme xenobiotik lebih cepat daripada betina, tapi beda pada mencit ya. Kalau mencit yang betina lebih cepat metabolisme xenobiotik daripada yang jantan. Kita lihat di sini ya golongan obat barbiturat ya, seperti fenobarbital ya. Ini golongan barbiturat ini akan menghasilkan ya efek tidur ya yang lebih cukup lama pada betina ya dibandingkan pada jantan ya. Artinya efeknya bisa lama ya beda. Kenapa? Karena ini aktivitas enzim mikrosom di hati itu lebih tinggi untuk hidroksilasi pada heksobarbital ya. Artinya apa? Aktivitasnya ini ya, jadi liver itu ya bisa mengubah produk menjadi obat yang aktif atau bisa juga untuk menghidroksilasi atau bisa memecah dari suatu senyawa tersebut ya. Ketika ini ya ini hidroksilasi ya induksi lebih lama ya, sehingga efeknya heksobarbital itu lebih lama pada wanita pada betina dibandingkan yang jantan. Selain itu juga ada contohnya kloroform ya. Kloroform juga sangat toksik terhadap Hepar ya, dimana kerusakan Hepar bisa lebih parah pada jantan dibandingkan mencit betina ya. Jadi kondisinya dia hepatotoksiknya sangat parah pada mencit yang jantan dibandingkan betina. Kenapa? Karena dan juga ini tikus jantan, testosteron pada tikus jantan akan menduksi enzim mikrosom liver yang mana menyebabkan metabolisme kloroform dan produksi fosgen itu cukup banyak ya, karena dia menginduksinya ya, sehingga yang menyebabkan hepatotoksik. Jadi sebenarnya sama ya, mencit maupun jantan kerusakan pada hepar untuk kloroform itu lebih parah dibandingkan dengan betina, karena terutama di jantan tadi dia ada produksi fosgen yang bersifat hepatotoksik ya. Oke, sudah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah umur ya. Bermacam toksikan itu lebih toksik pada hewan yang lebih muda dibandingkan hewan yang lebih muda dibandingkan hewan yang
dewasa. Kenapa? Karena adanya mekanisme detoksifikasi yang masih belum berkembang dengan semestinya, seperti misalnya aflatoksin B1. Aflatoksin B1 itu 7 kali lebih toksik bagi tikus yang masih berumur 1 hari dibandingkan tikus dewasa. Kemudian juga adanya